Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya, pada mata kuliah sistem basis data ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Yang dimana pada pekan lalu kita sudah membahas teknik perancangan basis data, yaitu model IRD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana tujuan kita mempelajari teknik perancangan basis data yaitu dengan metode IRD ini bagaimana kita mengetahui hubungan hubungan relasi antar data yang saling berhubungan, kemudian struktur datanya ya, itu mengapa kita pentingnya mengetahui yaitu teknik perancangan sistem basis data model IRD. Nah, kemudian kita masuk di pertemuan ke-6 ini, yaitu kita masuk pada modul pertama untuk praktikum, yaitu mengenal perintah DDL atau Data Definition Language pada MySQL. Jadi di sini di modul pertama ya, kita akan mempelajari yaitu bagaimana konsep dari DDL atau Data Definition Language itu. Nah, tujuan instruksional khusus yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang Data Definition Language ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan perintah Data Definition Language pada aplikasi DBMS atau MySQL. Dan teori dasarnya yaitu instruksi untuk membuat, mengubah serta menghapus data atau istilahnya memanipulasi data. Ya, kalau memanipulasi ya nanti lain lagi jenisnya yaitu DML, Data Manipulation Language ya. Kemudian praktikum mandiri. Sebelum menjalankan perintah-perintah DDL, terlebih dahulu kita mengaktifkan MySQL Server. Ya, pada praktikum kali ini praktikan akan belajar membuat dan memanipulasi suatu database. Nah, di sini saya perlu jelaskan bahwasanya seyogyanya ini kita laksanakan di lab atau di laboratorium komputer ya, karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga pada semester ini kita laksanakan secara daring. Jadi praktikumnya juga kita laksanakan secara praktikum mandiri ya, atau masing-masing di rumah semua adik-adik semua ya. Jadi di sini praktikumnya ya memang diharuskan menggunakan PC atau komputer ya, karena ini kita sudah masuk di tahap implementasi atau tahap praktikum ya. Mau tidak mau kita harus menggunakan PC atau laptop ya. Jadi bagi adik-adik semua yang belum mempunyai PC atau laptop, silahkan bergabung dengan temannya ya. Bukan berarti temannya yang mengerjakan ya, tapi adik-adik semua ikut mengerjakan juga. Kalau misalnya sudah temannya membuat atau istilahnya mengerjakan dari praktikum ini ya, kemudian giliran adik-adik lagi yang meminjam atau istilahnya dapat saling bekerja sama atau saling membantu ya, kalau memang adik-adik ada yang belum memiliki laptop. Nah, tapi saya rasa anak komputer ya sudah pasti harus mempunyai laptop masing-masing. Nah, sekarang kita masuk di sini. Untuk menjalankan service MySQL pada sistem dengan terminal itu perintahnya MySQL -u root -p ya, yang dimana artinya kita membuka untuk MySQL-nya yaitu user ya, dan p-nya itu passwordnya. Bisa langsung dicoba. Kita buka terminalnya ya. Kalau saya gunakan Linux di sini, kalau saya gunakan Linux artinya namanya itu di Linux terminal. Kalau ada semua gunakan Windows ya namanya itu command prompt ya. Silakan dibuka command prompt semua. Nah, kemarin kan sudah melakukan semua penginstalan ya. Sekarang kita masuk di MySQL-nya. Jadi kalau ada yang sudah menginstal SAM, tinggal buka CD ya, CD letak SAM-nya di mana ya, letak SAM-nya, kemudian MySQL-nya tinggal buka begitu ya. Di sini saya menggunakan Linux, jadi langsung saja
saya jalankan MySQL min u root min p, ya. Kita enter. Nah, di sini pada saat menginstal MySQL-nya, kalau adik-adik memasukkan suatu password, silakan dimasukkan passwordnya. Kalau tidak ada, silakan langsung di enter saja, ya. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi DBMS atau aplikasi MySQL-nya. Nah, di sini saya menggunakan DBMS MariaDB, ya. Pada dasarnya dia sama dengan MySQL, ya, cuman dari versi atau dari namanya saja yang berbeda. Kalau di sini MySQL, di sini dia MariaDB, tapi untuk struktur dan perintah-perintahnya sama seperti MySQL, ya. Jadi tetap perintah MySQL yang digunakan pada MariaDB ini. Nah, terus kita lakukan lagi di sini menampilkan daftar database yang telah ada. Kita coba show database, ya, di sini. Nah, di sini artinya kita menampilkan semua database yang telah ada pada MySQL, ya. Jadi di sini ada beberapa, ya, contoh DBFKK, MySQL, ya. Jadi kalau ada beberapa database yang sudah kita buat, ya, semua akan tampil ketika kita menuliskan perintah show databases, ya, show database. Jadi untuk penulisan perintah-perintah di MySQL ini, saya harapkan untuk tetap memperhatikan penamaan perintahnya terutama, ya, karena biasa ada tulis saja database tanpa kekurangan atau kurang s-nya, kemudian dia tidak mengakhiri dengan titik koma, ya, karena kalau tanpa diakhiri titik koma itu juga tidak bisa berjalan. Jadi contoh kayak begini, ya, itu dia akan menunggu perintah selanjutnya sampai perintahnya jelas baru dia eksekusi. Jadi kalau dia kekurangan titik koma tinggal kita tambahkan begini, kemudian enter, ya. Kemudian kita masuk di membuat database baru. Nah, di sini membuat database baru bisa dilihat perintahnya, yaitu create database, nama database. Jadi kita buat saja di sini sesuai contoh yang di modul, yaitu create database DB mahasiswa. Jadi kita buat satu database, yaitu database mahasiswa. Nah, create database DB underscore mahasiswa. Nah, saya sarankan di sini kalau kita membuat database itu jangan ada jeda atau spasi begini, ya, karena ini akan terbaca sebagai dua database. Jadi dia akan membuat database DB dengan database mahasiswa. Jadi kalau kita mau membuat satu database itu menggunakan garis datar atau garis underscore begini, ya. Kita kalau sudah selesai kita enter. Nah, ini artinya database DB dengan nama DB mahasiswa itu sudah dibuat atau sudah di-create. Nah, bisa dilihat kembali di show database. Nah, ini sudah terdapat DB mahasiswa, ya, yang tadi kita buat. Nah, kemudian untuk melakukan manipulasi di database yang kita buat, atau istilahnya kita mau membuat tabel di database yang kita telah buat, kita mengaktifkan atau kita masuk ke dalam database tersebut. Nah, ada perintahnya di sini mengaktifkan database, yaitu as nama database, ya, as DB mahasiswa. Nah, jangan lupa titik koma, kemudian kita enter. Nah, jadi yang sebelumnya MariaDB non, ya, atau kosong di sini slashnya. Nah, setelah kita aktifkan database change, ya, dia akan aktif di database mahasiswa. Jadi dia aktifnya di database ini. Nah, bisa dipahami. Nah, jadi ketika kita sudah aktif di database mahasiswa ini, berarti kita sudah bisa melakukan create table, ya, create table, modify dan rename dan sebagainya untuk khusus database yang telah kita buat ini. Jadi kalau kita mau lagi masuk di database lain, ya, aktifkan lagi database yang lainnya yang pernah kita buat. Nah, kemudian kita create tabel, membuat tabel, ya. Jadi silahkan ikuti saja sesuai di modul. Jadi contoh itu bentuk umumnya create tabel, nama tabel, ya. Kemudian buka kurung, nama kolom pertama, tipe datanya, kemudian
panjang karakternya. Jadi sini saya buat create tabel, ya. Nama tabelnya apa? Saya buat di sini TBL mahasiswa MHS, ya. Kemudian isinya itu ada stambuk, ya, ada stambuk. Kemudian tipe datanya integer, saya isi 15 saja, ya. Kemudian koma, saya tambah dulu sini, ya. Kemudian koma, nama varchar, ya, saya isi panjang karakternya 30. Nah, di sini dilihat, jangan lupa jangan lupa tutup kurungnya, ya, 2 kali, karena ini tutup kurung pertamanya itu khusus yang ini, ya, tutup kurung yang terakhir itu khusus yang ini. Nah, jadi kita buat 2 kolom saja atau 2 field saja, yaitu stambuk dan nama. Nah, apabila pesannya ini query oke, berarti perintah yang kita jalankan tadi itu sudah berhasil. Nah, kemudian melihat tabel yang terdapat pada database aktif. Nah, jadi untuk melihat isi tabelnya yang kita buat tadi, yaitu show tables from nama database, ya. Jadi show tables from DB mahasiswa, ya, atau dengan kata lain, saya ingin melihat isi tabel dari database mahasiswa. Show tables, bukan table tapi tables, ya. Nah, jadi show table artinya kita akan melihat tabel apa saja, ada berapa tabel yang ada pada database mahasiswa, ya. Dalam database mahasiswa yang saya buat ini baru ada 1 tabel, yaitu TBL mahasiswa, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian untuk melihat struktur tabelnya, yaitu descending atau dash nama tabel Anda, ya. Jadi langsung saya tulis dash TBL MHS, ya, karena nama tabel yang tadi saya buat ini TBL MHS. Nah, bisa lihat di sini struktur tabelnya, ya. Untuk fieldnya baru ada 2, yaitu nama dan stambuk. Kemudian tipe datanya, ya. Jadi stambuk itu tipe datanya integer dan nama itu tipe datanya varchar. Nah, kemudian kita masuk di mengubah struktur tabel. Nah, bentuk umumnya itu alter table, ya, nama tabel lama rename nama tabel baru. Nah, di sini kalau kita mau mengubah nama tabelnya, jadi contoh, ya. Contohnya itu alter nama tabel lama TBL MHS, saya mau rubah rename, ya. Jadi alter tabel mahasiswa, ya, alter tabel mahasiswa, kemudian rename dengan kita ganti tabel yang baru, ya, kita ganti tabel yang baru. Jadi kita masukkan di sini TBL mahasiswa, ya, kita ganti sebagai tabel mahasiswa. Jadi alter nama tabel yang lama, kita rename dengan nama tabel yang baru. Ini perintah untuk mengganti suatu nama tabel Anda. Alter table, alter table, ya. Jadi kurang perintah tabelnya tadi. Alter table nama tabel lama, kemudian rename nama tabel yang baru. Kemudian kita enter. Nah, ketika sudah oke begini, ya. Ketika sudah oke, kita bisa lihat lagi nama tabelnya show tables from DB mahasiswa. Select tables, show tables from DB mahasiswa. Nah, ini sudah berubah, ya. Jadi sebelumnya ada TBL underscore MHS, kita rubah menjadi TBL underscore mahasiswa. Nah, kemudian penambahan kolom,
ya, penambahan kolom atau biasa dikenal atau perintahnya itu add, ya, add. Jadi sebenarnya untuk perintah MySQL ini ya itu dari asal kata bahasa Inggris, ya. Jadi kalau itu create membuat, delete itu menghapus, drop juga menghapus. Jadi asal katanya semua dari bahasa Inggris. Nah, di sini bisa dilihat alter table, nama tabel Anda, ya, nama tabel, kemudian add nama kolom baru, jenis kolom baru. Jadi sekarang ini kan ada dua kolom, ya, atau dua field, yaitu stambuk dan nama. Nah, dengan perintah alter table add, ya, dengan perintah add ini, ya, kita bisa menambahkan kolom baru di dalam tabel mahasiswa, ya. Jadi contoh alter table, nama tabelnya yang tadi yang sudah dirubah yang terakhir kali, ya, mahasiswa, add, saya mau tambahkan apa ini, alamat, ya, alamat, kemudian tipe datanya, ya, kemudian masukkan panjang tipe datanya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau kita sudah lihat tadi alter table, ya, di tabel mahasiswa kita tambahkan atau kita add untuk kolom baru, yaitu alamat dengan tipe data varchar dan panjang karakternya itu 50. Nah, sudah berhasil. Nah, bisa dilihat untuk struktur tabelnya siswa. Nah, ini kan sudah masuk untuk alamatnya. Jadi ini untuk perintah add-nya, ya. Nah, kemudian untuk menghapus kolom dan indeks, ya. Jadi kita bisa menghapus juga kolomnya. Nah, untuk penghapusan itu alter table, ya, nama tabel, kemudian drop nama kolom. Jadi contoh saya mau hapus lagi alamat ini, alter table tbl mahasiswa, ya, alter table tbl mahasiswa, drop, ya, kita pilih tabel yang mana akan kita hapus. Nah, drop alamat. Nah, kemudian kita descending lagi atau pindah struktur lagi. Nah, jadi untuk kolom alamat tadi yang barusan kita tambahkan, kita hapus kembali, ya, kita hapus kembali ini untuk tabel alamatnya. Nah, kemudian untuk perintah change di sini, ya, bentuk umumnya itu ini alter table, nama tabel, ya, change nama kolom, kemudian nama kolom baru, jenis kolomnya. Jadi di sini change kalau kita mau merubah nama kolom, ya, merubah nama kolom menjadi nama kolom yang baru, ya. Jadi contoh, ya, contohnya itu saya mau rubah di tabel mahasiswa, saya rubah nama menjadi nama mahasiswa, ya, dengan jenis kolomnya atau jenis tipe datanya itu varchar 50. Jadi alter tabel, ya, nama tabelnya apa, tabel mahasiswa, modify, ya, sesuai dengan salah, change, kita ganti nama kolomnya yaitu nama, kolom nama, kemudian nama kolom yang baru, nama mahasiswa, siswa, varchar, ya, saya berikan 20 saja ini, dan kita enter. Nah, scanning, jadi sudah berubah, ya. Ini untuk nama mahasiswa, dari yang sebelumnya nama fieldnya adalah nama, ya, kemudian tipe datanya varchar 30, saya rubah menjadi nama mahasiswa, ya, tipe datanya varchar dan panjang karakternya berubah menjadi 20. Itu untuk perintah change, ya, kita rubah nama kolomnya. Kemudian untuk tipe data kolom modify, ya, itu kita gunakan perintah modify, ya. Jadi alter, bentuk umumnya itu alter table, nama tabel, ya, modify nama field, kemudian tipe data. Nah, langsung saja kita praktekkan. Jadi
Di tabel mahasiswa ini saya akan merubah tipe data stambuk itu dari integer menjadi char, ya. Jadi alter table, nama tabel tbl mahasiswa, ya, tbl mahasiswa. Kita modify, kita mengganti tipe datanya yaitu stambuk, ya. Jadi langsung saja masukkan untuk tipe data yang barunya, jadi tidak usah lagi dideklarasikan untuk tipe data yang lama, jadi langsung saja tipe data yang baru, char misalnya 10. Nah, begini saja, ya. Jadi tidak usah lagi dideklarasikan untuk tipe data yang lama kemudian tipe data yang baru, jadi langsung saja nama fieldnya kemudian tipe data yang barunya. Nah, kita scan lagi. Nah, sudah berubah kan? Dari yang sebelumnya stambuk itu tipe datanya integer 15, kita sudah modify menjadi char, tipe data char dengan panjang karakter 10. Nah, itu mengenai perintah-perintah pada DDL ini. Yang terakhir itu, ya, kita menghapus atau mendrop tabel Anda, ya. Jadi kalau drop berarti database ini yang tadi kita buat itu sudah terhapus. Jadi drop tabel, ya. Jadi drop tabel, ya, sorry. Jadi untuk perintah di ini bukan menghapus database tapi menghapus tabel saja, ya. Jadi kalau saya drop tabel mahasiswa, nah itu sudah hilang, ya, sudah hilang untuk tabel mahasiswanya. Nah, kemudian kalau kita lihat show tables from db mahasiswa, nah artinya empty atau kosong, ya, tidak ada lagi tabel pada database mahasiswa. Nah, kalau untuk menghapus database-nya ini db mahasiswa, ya, langsung saja kita drop database db mahasiswa, ya. Kalau kita jalankan perintah ini maka database mahasiswa ini akan terhapus, ya. Jadi dia akan kembali ke perintah awal MySQL dan dia di sini kosong, ya. Jadi kalau kita show database untuk melihat daftar database yang ada pada MySQL, itu database mahasiswa sudah terhapus. Oke, itu saja untuk penjelasan mengenai modul pertama ini. Jadi silahkan adik-adik semua contohkan atau silahkan praktekkan di laptopnya masing-masing, ya. Jadi tinggal dijalankan yang pertama tadi MySQL min u root min p nya, ya, untuk mengaktifkan database. Kemudian ikuti semua langkah-langkah yang ada pada modul ini. Nah, jika telah selesai silahkan dikerjakan soal latihannya, yaitu yang pertama, buatlah sebuah database dengan nama ftcom dan sebuah tabel dengan nama kelas dengan struktur tabel, ya, nimnya integer, nama mahasiswa varchar, jenis kelamin char, dengan ketentuan yaitu lihat untuk bagian A yaitu maksudnya di sini lihat struktur tabel Anda, ya. Jadi silahkan jalankan di command prompt-nya atau MySQL-nya, ya. Silahkan dijalankan. Kemudian apa perintahnya untuk melihat struktur tabel, kemudian apa perintahnya ubah tipe data ini menjadi tipe data char, kemudian apa perintahnya tambah struktur tabel dengan alamat dan nomor telepon dengan jenis tipe data varchar, kemudian ubah nama tabel Anda menjadi nama Anda. Jadi silahkan diimplementasikan atau dicontohkan masuk di sini, kemudian di screenshot, ya. Jadi kalau misalnya saya sudah jalankan perintah pertama yaitu lihat struktur tabel, ya, lihat struktur tabel. Jadi cara pengerjaan tugasnya ini, ya, lihat struktur tabel. Jadi saya sudah laksanakan lihat struktur tabel ini, ya, silakan di screenshot, ya, kemudian di copy, kemudian masukkan di Word, ya, masukkan di Word. Nah, di sini pengerjaan tugasnya di Word, ya. Jadi banyak kemarin yang bertanya-tanya, ini tugasnya di Word di mana, Pak?
ya. Kalau kemarin-kemarin itu masih dibuat di Word ya. Jadi contoh misalnya ini yang saya deklarasikan tadi, lihat struktur tabel ya. Nah di sini ditampilkan ya struktur tabelnya. Oke, jadi lihat struktur tabel, kemudian dan selanjutnya ubah tipe data NIM menjadi tipe data char ya. Ubah tipe data NIM menjadi tipe data char, kemudian tambah struktur tabel dengan alamat dan nomor telepon dengan jenis tipe data varchar ya. Nah kemudian di sini saya buat ya, sebutkan dan jelaskan tipe data yang digunakan pada MySQL ya. Untuk nomor 2 ini, kemudian nomor 3 jelaskan pengertian field dan record, kemudian berikan contohnya ya. Jadi di sini buatlah sebuah database dengan nama ftcom ya, jadi nama ftcom dan sebuah tabel dengan nama kelas dengan struktur tabel yaitu NIM, nama mahasiswa, kemudian jenis kelaminnya ya. Silahkan dibuat untuk soal latihannya. Ini ada 3 nomor dan nanti dikumpul di classroomnya ya. Nanti saya buatkan untuk tagihan tugasnya yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada halangan ya, pekan depan kita lanjut lagi untuk modul kedua, yaitu perintah DML atau Data Manipulation Language ya. Kita akan mengenal perintah-perintah apa saja yang ada pada DML itu ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan ditanya langsung ke saya ya. Silahkan di chat atau di japri lewat WA saja ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.